Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat, siang ini saya bersama Kepala Daerah Kader PD Perjuangan di Jawa Barat. Ada Pak Imron, Bupati Cirebon, ada Patri, Wali Kota Bekasi, ada Pak Ade Kuswara, Bupati Bekasi, ada Ibu Citra, Bupati Pangandaran. Beliau-beliau ini sedang menunggu ya instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya. Dan tentunya PD Perjuangan melakukan kajian secara hukum terkait dengan retreat tersebut dan juga manfaat-manfaat retreat itu, bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat. Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan instruksi berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati memilih pemimpin, karena kalau pemimpin kita itu tidak waras, tidak punya akal sehat, maka pengikutnya juga bisa ikut-ikutan tidak waras dan tidak punya akal sehat. Indonesia dipimpin oleh presiden yang sudah terpilih secara konstitusional. Karena itu setiap kebijakan presiden maupun para pembantu presiden itu sifatnya mengikat. Masa ada ketua umum partai yang melarang kader-kader atau kacung-kacung mereka untuk ikut dalam pembinaan? Ini suatu sikap yang bodoh, yang sangat tidak bisa diterima karena menunjukkan arogansi yang luar biasa. Ketua partai itu bukan siapa-siapa, hanya memimpin partai politik. Dia tidak boleh ikut campur urusan negara secara langsung, apalagi meminta atau menganjurkan kader-kadernya untuk mengabaikan arahan dari pemerintah pusat. Ini ketua partai sudah tidak masuk akal, sudah tidak pantas untuk terus memimpin. Hanya orang-orang bodoh yang masih mendengarkannya. Kalau saya jadi pemerintah, asisten-asisten pembantu Pak Prabowo, saya pecat seluruh kepala daerah yang tidak mengikuti pelatihan hanya karena mendengar ketua umum yang sudah tidak waras. Indonesia maju karena kita semua patuh pada konstitusi, bukan patuh pada ketua umum partai. Mereka dengan sangat sombongnya live ya, dan tidak menghadiri acara retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal mereka dipilih oleh rakyat dan bukan dipilih oleh ketua umum partai. Seharusnya setiap kepala daerah itu bisa bersinergi dengan presiden, dengan pemerintah pusat. Benar yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwasanya kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan harus mengabdi untuk rakyat, bukan malah tunduk dan patuh terhadap ketua umum. Nah, dari kesombongan ini seharusnya 4 pemimpin di Jabar ini tidak menampakkan ya. Karena apa? Pertama, seruan PDIP yang sering dikatakan oleh Sekjen Hasto Kristianto yang sekarang ditahan oleh KPK adalah bahwa partai PDIP adalah partai yang memperjuangkan hak-hak rakyat, terus kemudian suara akar rumput dan sebagainya. Namun ketika melihat fakta sekarang, ya berarti kepala daerah bisa disetir ibu ketua umum dong. Rugi dong rakyat memilih calon yang dari PDIP kalau begini. Ya untung aja bukan Mas Ganjar waktu itu yang terpilih ya. Kalau Mas Ganjar yang terpilih jadi presiden ya otomatis Ibu Megawati yang akan menyetir.
gitu. Ya masih untung lah. Ya. Oke pemirsa, mari kita dengar baik-baik, wabil khusus untuk loyalis PDIP dan Ibu Megawati. Mari kita simak video berikut ini. Bismillah. Catatkan 448. Dari 448 itu 8 tadi datang telat. Artinya upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri, beberapa datang telat bergelombang. Kemudian dari 448 yang hadir itu, 19 kami berikan tanda dengan gelang merah. Artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir. Tentu kita izinkan, tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit. Jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi, dan untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, demikian update dari panitia untuk soal kehadiran peserta. Silakan, apabila ada pertanyaan. Oke pemirsa, dikonfirmasi oleh Wamin Dagri bahwasanya ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa sebab di acara retreat yang diselenggarakan di Magelang. Memang ada beberapa kepala daerah yang izin karena memang ada unsur sosial, unsur kemanusiaan, sakit, pernikahan ataupun undangan-undangan. Namun dari 55 orang ini ada 47 orang yang memang tanpa sebab, artinya belum mengkonfirmasi. Nah, Wamin akan mendalami hal tersebut, dan kemarin sebenarnya itu ditunggu sampai jam 3 sore. Cuma nggak tahu kabarnya sampai hari ini bagaimana. Nah, kalaupun 47 orang itu dari kader partai PDIP, ya yang jelas ini bukan sebuah balasan dari Hasto dijadikan sebagai tersangka, namun ini adalah
tindakan-tindakan yang makar terhadap pemerintah. Dan ini sebenarnya PDIP seharusnya tidak perlu melakukan seperti itu, karena ini adalah tindakan yang tidak baik. Seharusnya PDIP adalah partai yang besar, perlu ditiru untuk partai-partai yang lain, bagaimana edukasinya, bagaimana ketika menjadi oposisi. Nah, kalau PDIP menginstruksikan dengan surat edaran bahwasanya dilarang keras atau ada instruksi untuk tidak hadir dulu di retreat di Magelang, itu mencerminkan bahwa PDIP bukan partai perjuangan, bukan partai akar rumput, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Pak Hasto. Ya, kalau tindakannya sebagai oposisi, seharusnya PDIP kan mengkritik segala kebijakan pemerintah, ikuti aturannya. Kalau memang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat, maka itu perlu dikritik. Sebagai oposisi, wajib hukumnya untuk PDIP ini mengkritik segala kebijakan Prabowo Subianto. Tapi kalau begini caranya, ketika ada retreat atau ada kebutuhan dari pemerintah, rapat dari pemerintah pusat terhadap kepala-kepala daerah, namun ada instruksi dari ketua umum seperti itu, maka saya berkesimpulan bahwa partai ini nggak baik-baik saja. Ya, untung saja bukan Ganjar waktu itu yang terpilih menjadi presiden. Kalau Ganjar menjadi presiden, maka otomatis yang akan menyetir itu adalah Ibu Megawati. 99% yakin pasti Ibu Megawati. Begitu ya. Bagaimana komentar kalian? Silahkan ditulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perjuangan dari akar rumput.